Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini hari Ahad tanggal berapa ya? Hari Ahad adalah pelajaran matematika. Maka bukalah LKS halaman 41. Bangun datar. Bangun datar. Sebelumnya marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa jawalil mu'minina amin. Dan anak, marilah kita bahas tentang bangun datar. Mengapa ada kata-kata bangun datar? Bangun ada dua, anak. Ada yang namanya bangun datar, ada yang namanya bangun ruang. Di bangun ada dua, ada bangun datar, ada bangun ruang. Ruang itu yang memiliki ruang, ini kamar, ini bangun ruang. Seperti lagi peti itu bangun ruang. Kalau bangun datar di ini bangun datar ini. Kan tidak ada ruangnya. Untuk bangun datar sekarang. Ini namanya sisi ini. Sisi. Bangun datar sisi. Ini pun sisi ini. Ini juga sisi ini. Bangun datar itu ini sisi. Kalau bangun ruang, sisinya adalah berbentuk bangun datar. Bangun ruang, sisinya berbentuk bangun datar. Tapi kalau bangun datar, sisinya berbentuk garis. Nah, nanti kalau ada kata sisi dengan bangun datar, bangun ruang nanti di kelas 8. Untuk kelas 7 bangun datar saja. Bangun ruang nanti kelas 8. Sekarang menginjak bangun datar. Bangun datar itu bangunnya banyak, ada yang sisi 3, ada yang sisinya 4, ada yang sisinya 5 dan selanjutnya. Yang dari yang saya akan dibahas bersama nanti hanya segi 4 dan segi 3. Untuk kelas 7 yang dibahas hanya segi 4 dan segi 3. Segi 4 itu yang sisinya 4. Apakah yang dinamakan segi 4? Yaitu suatu bentuk bangun datar yang sisinya 4. Bukan 3, bukan 4, bukan 3, bukan 5, tapi yang sisinya 4. Kemudian yang sisinya 4 itu banyak sekali. Di antaranya ada yang namanya persegi panjang. 2 yang namanya persegi. 3 jajaran genjang, jajar genjang. 4 belah ketupat. 5 layang-layang. Dan 6 trapesium. Yang dibahas pertama di sini, buka halaman 1 adalah segi 4. Yang A adalah persegi panjang. Ini bentuknya, Nana lihat gambarnya persegi panjang ini. Ya, persegi panjang. Persegi panjang itu ada panjangnya, ada lebar. Ini panjangnya namanya panjang ini. Ini panjang, ini namanya lebar. Sing dawa jenenge panjang, ini jenenge lebar. Ini bentuknya ini. Ini hanya persegi panjang. Dewe ki dawa, ki cekak. Nanti ada yang sama, ada lagi nanti. Lihat itu sifat-sifatnya. Sifat-sifat persegi panjang. 1, sisi yang berhadapan sama panjang, sejajar dan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sama panjang artinya ini sama ini. Ini sama ini. AB dan BC sama ini. Sama panjang. Dan sejajar, tidak mungkin bertemu ini. Kalau diperpanjang ke kiri kanan tidak akan bertemu. Hanya sejajar hanya. Jadi ini sejajar,
Ini sejajar juga. Ini BC sejajar dan sama panjang. Sejajar dan sama panjang. Ulangi. D. Ini AB sejajar dan sama dengan CD. BC sejajar dan sama panjang dengan AD. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang yang dan sejajar. Ada pada depan. AD karo BC sejatuh, AB dengan BC satu. Jadi ada dua sisi yang sama panjang. B atau 2 mempunyai 4 sudut. Hafal ya Nusa. Mempunyai 4 sudut. Mempunyai 4 sudut ini. A, B, C, D. Sama besar sudutnya. Sama besar. Yaitu 90 derajat. Masing-masing ini 90 derajat ini. Ini kodenya 90 derajat. Masing-masing 90 derajat. Besarnya sama, masing-masing 90 derajat. Dalam kurung kurang anak siku-siku. 90 derajat. Ada yang menyebut siku-siku sama. Namanya sudut siku-siku atau 90 derajat. 3. Diagonalnya sama panjang. Diagonal itu mana? Yang dari sudut ke sudut yang berhadapan. Dari sudut ke sudut yang berhadapan. Namanya diagonal. Ulangi. Diagonal ialah dari satu sudut ke sudut yang berhadapan. Kalau sisian, garis dari sama sisinya yang berdampingan, tapi ini berhadapan. Ada pada depan. Ini A, C, ini namanya diagonal. Ini pun BD namanya diagonal. Panjangnya sama. AC dan BD panjangnya sama. Yang D, coba lihat baliknya. Halaman 42. Yang D, diagonalnya berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Diagonal ini membagi 2 antara AC dan BD membagi 2. AC dibagi oleh BD atau BD dibagi oleh AC. Pembagian ini sama panjang. Sehingga antara pembagian ini OB sama dengan OD. Ini ada AO sama dengan BO. AO, BO, CO, DO sama. Yang sama panjang ulangi. Yang sama panjang 1 AB dan DC. 2 AD dan BC. 3 AC dan BD. 4 AO, BO, CD, CO, DO sama panjang. Dan anak ya, di SDMI sudah pernah. Ini hanya mengulang. Yang kedua, keliling. Kelilingnya. Sekarang lihat yang namanya keliling. Yang namanya keliling. Keliling itu dalam bahasa Jawanya putaran. Ubengan. Ubeng ini keliling. Keliling itu kayak gini bisa. Sini berat. Ini namanya keliling. Ini ya boleh. Itu jenis keliling. Ubengan bahasa Jawa ini. Iku sing jenenge keliling. Berapa panjang keliling? Ini panjangnya kan 2 ini. Ini 1, ini 1, 2. Lebarnya 2. Berarti 2 panjang, 2 lebar. Makanya ini keliling 2 panjang, 2 lebar. Kok dapat Pak? Ini kan duanya kan panjang AB dan CD sama. Terus di sini. Jadi kan mubeng set. Panjangnya loro, lebarnya loro. Jadi 2 panjang dan 2 lebar namanya keliling. Namanya keliling. Atau boleh menurut aljabar, kalau ada yang sama dapat dikeluarkan ringkas. Jadi sama dengan 2 dihajar biji, 2 kali panjang ibaratnya 2 kali panjang tambah lebar. Ojo kurung, tidak boleh kurung ya. Ini bukan kurung ini. 2 kali panjang ditambah lebar. Contoh sederhana dulu. Kalau misalkan panjangnya adalah 10 cm, lebarnya adalah 6 cm,
Berapa kelilingnya misalkan? Kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berapa? 2 kali 10 cm ditambah 6 cm. 2 kali 16 cm. 32 cm. Ini kelilingnya. Luas sekarang. Luas sama dengan panjang kali lebar. Dibuktikan Pak. Sok nek wis kalau sudah tatap muka pembuktian. Masa Pak luas persegi panjang itu panjang lebar, ada buktinya. Nanti kalau ada tapka, ada tatap muka, jadi saya membuktikan apa benar panjang kali lebar pada kali luas itu benar. Nanti ada pembuktian. Sekarang saya apalkan saja pembuktiannya sok nek wayah tatap muka. Saya buktikan. Lebih mantap nek buktikan. Karena matematik butuhnya bukti. Kemudian lanjutnya anak-anak. Jadi panjang kali lebar sama dengan luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. PL. Kok PL Pak enggak kali? Ingat dulu aljabar. Kalau huruf dibeli kali gini ya boleh, titik ya boleh, tidak apa-apa pun sudah kali. PL artinya panjang kali lebar. PL panjang kali lebar. Susah kakek kali SD. Cukup ini sudah kali artinya. AB A kali B, PL P kali L. Nah, bedanya mana Pak? Luas, lebar ya L, lebar ya singkatan L. Kalau pakai besar, L itu singkatannya luas. Kalau L kecil, singkatannya lebar. L besar, luas. L kecil, lebar. Catat lo dapat. L besar, luas. L kecil, lebar. P singkatan dari panjang. K singkatan dari keliling. K singkatan dari keliling. Catat anak-anak. L itu singkatannya luas. L besar luas tuh. Nek L kecil lebar. P panjang. K keliling. Contoh soal yang sudah saya sampaikan anak-anak di samping tadi. Coba ini lihat yang sudah saya share kemarin, contoh persegi panjang. Sebidang tanah. Kelilingnya 110 meter, panjangnya 30. Hitunglah lebarnya. Anak-anak jangan cuti SD. Panjang sekian, lebar sekian, berapa kelilingnya? Itu ya SD. Terlalu mudah itu. Itu gampang tuh. Kali 2 kali panjang tambah lebar. Tapi kalau biasanya dibalik. Contoh itu, ada sebidang tanah. Kebun misalkan. Diukur kelilingnya 110 meter. Panjangnya 30 meter. Nek ngono lebare piro? Arep tanggo omah misalkan. Kena ta tinggi omah sing ambene semene. Ini masalah ini. Dihitung keliling 110. Dan panjang dihitung 30. Urung teti lebare. Kena ora nggih omah. Makanya dicari lebar lebih dahulu. Kalau anak ngukur lebar yang sekian banyaknya, kangelan ngitung ke siji 30 meter, meternya cekuk, malah ra iso angel. Maka pakai rumus saja matematika. Tidak usah diukur ke siji. Keliling 110 meter, panjang disingkat P 30 meter. Keliling sama dengan 2P ditambah 2L atau 2 kali P plus L boleh. Kelilingnya berapa tadi? 110. Masukkan keliling dalam K. 2P. 2 kali P. Kok 2 kali Pak? Katakan kalau ada huruf baik dengan angka atau huruf dengan huruf, makin pakai tidak usah pakai kode kali pakai silang atau kali pakai tidak usah. Cukup 2P, 2 kali P, 2L, 2 kali L. K-nya 110. Sudah. Panjangnya 2 kali 30. Ditambah 2L. 110 sama dengan 60. 2 kali 30, 60.
ditambah 2L. Sebenarnya langsung boleh, tapi supaya tidak bingung, diwalik dhisik, yang ada hurufnya diletakkan sebelah kiri. Sebenarnya boleh, di kanan tidak masalah itu, tidak masalah. Tapi kadang-kadang anak masih kecil itu bingung, kok iso piye carane kok diwolak-walik. Maka sing tengen kok diwasik, sing kiwa kok tengen kabeh. Jadi 60. Mengapa dibalik? Untuk mempermudah saja itu, tidak harus itu. 60 ditambah 2L sama dengan 110. 2L sama dengan 110 dikurangi 60. Kemarin kalau dipindah luas, 60 asalnya plus, juga menjadi min. 2L sama dengan 50. L 50 per 2. Jadi L sama dengan 25. Jadi lebarnya 25 cm. 2. Contoh yang kedua, luas. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Karena anak-anak untuk sanawiyah tidak ada panjang 10, lebarnya 6, berapakah luasnya itu tidak ada. Gampang loh, 10 peng 6 kepenak itu. Tidak gitu caranya. Diwalik, biasanya diwalik. Ora kok ndung panjangnya 10, lebarnya 8, luasnya dikalikan, itu cacilik. Misalnya tidak gitu, diwalik. Luasnya 48 misalkan. Lebarnya 6, nek ngono dawane piro? Ditakono dawane. Ana taman. Luasnya 48, ceritane sing duwe. Lebarnya nek ukur dhewe 6 meter. Nek ngono panjangnya piro sih iki? Apit tak tukono rafia atau tak tukono tanaman hias, tak tukono pohon-pohonan, cilik-cilik bunga-bunga. Nek piro iki? Dihitung dawane sik. Yen ngitung dawane nganggo meteran kesuwen, maka pakai rumus matematika. Luas 48 meter persegi, lebarnya 6 meter. Rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya berapa tadi? 48. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah belum diketahui. Lebarnya adalah 6. Berapa kali lebar panjang? Ingat dalam aljabar dulu. Huruf dan angka yang di depan harus angka. Huruf harus di belakang. Tidak boleh P6. Tidak boleh L6. Ini tidak boleh P6. Memang kalau dihitung L itu kan 6 di belakang, Pak. Tapi bilangan harus di depan huruf, tidak boleh di belakang. Jadi 6P bukan P6. Kecuali ada itu huruf nama beda. Kalau P3 itu kan nama itu, bukan 3P lain. Diwalik, ini diwalik ben gampang. Donge ora diwalik kena. Diwalik ben gampang, ben sing ana hurufe ning kiwa. Kutok. Kalau anak-anak ngerjakan biar kanan tidak masalah, boleh. 48 sama dengan 6P boleh, P sama dengan boleh. Tidak masalah itu. 6P sama dengan 48, nek ono P sama dengan 48 per 6. P sama dengan 8, jadi nek ngono, jadi ukuran panjangnya sama dengan 8 meter. Oke? Contoh ketiga. Kalau ada tanah berukuran 40 meter kali 25. Maksudnya gimana? Kalau ada ukuran 10 kali 6, Pak Emma. Artinya panjangnya 10, lebarnya 6. Biasanya pakai kali. Meja berukuran 120 kali 60 misalnya. Nek ngono lebare 120, lebare 60. Tidak usah dihitung panjangnya sekian lah kesuwen. Cari meja, pesan meja yang panjangnya 120, lebarnya 40 kesuwen. Gampang saja, 120 kali 60. Tukang harus tahu, harus dapat menangkap. Rasa takon tukangnya. Sing 108 nih Pak, rasa takon otomatis panjang kali lebar. Jadi panjangnya berarti 40, lebarnya 25.
dijual dengan harga 200.000 per meter persegi. Oh, kurang tuh, per meter persegi, tambah itu per meter persegi, kurang anak, dijual per meter persegi, kurang anak ya, untuk diganti itu 200.000 per meter persegi, kurang itu ya, manusia ya halal juga, per meter persegi tambah. Berapakah harga semuanya? Kalau cari apa? Ojo keliling. Nek cari harga tanah jangan keliling. Sing dituku ora kelilinge kok, ora kalare kok. Sing tuku tanahnya kuwabe njem. Ambo, luas tuh ombo. Luasnya dulu dihitung, jangan keliling loh ya. 40 kali 25 sampai 1000, nek ngono hargane 1000 kali 200. Nah, dek anak-anak. Yang B adalah persegi. Yang B persegi. Ini ya, ganti-ganti. Yang B namanya persegi. Nah, B namanya persegi. Anak-anak, yang B namanya persegi. Gambarnya gambarkan dulu anak-anak ya. Ya, gambarkan dulu. Ini persegi. Zaman kuno namanya bujur sangkar. Kalau di sangkar kalau sekarang tidak mungkin, karena sangkar itu kurungan. Sangkar belum tentu persegi. Ono sing bunder, ono sing dawa. Maka matematika harus pas kalau ngomong. Kalau ini bukan bukan bujur sangkar, tapi namanya persegi. Persegi, jadi sama semua. Ini kode sama ini. Ini kode kayak ini maknani loh. Podo kali iki AB. AB, BC, CD, BA sama. Buka halaman 43. Persegi. Sifat-sifatnya. Setiap sisi setiap persegi sama panjang. Semuanya sisi-sisinya sama panjang. 4 ini. 4-nya sama panjang. 2. Diagonalnya sama panjang dan membagi 2. Diagonalnya sama panjang. Jelek. Nah, panjang. Ini bentuknya persegi. Ini sama ini. Sama panjang. Diagonalnya pun sama panjang ini. Jadi yang sama panjang 1 AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Podo kabeh. Jenenge persegi, nek ora podo ya ora persegi namanya. Syaratnya harus sama semua. 2 mempunyai 2 diagonal AC dan BD. Mempunyai 2 diagonal sama panjang. AC sama dengan BD sama panjang. Membagi 2 sama. Di sini bagi 2 sama ini. Misalnya sama ini. Dibagi AC membagi BD atau BD dibagi oleh AC sama panjang. Sehingga AO sama dengan BO sama dengan CO sama dengan DO. Sama ini sama. Ini sama semua 4. Yang ketiga selanjutnya. Di samping sama, di samping membagi 2, potongannya membentuk sudut siku-siku. Ini membentuk sudut siku-siku. Gini ya boleh, gini ya boleh. Membentuk sudut siku-siku. Nek ngono BOC siku-siku. Sudut BOC sama dengan sudut COD sama dengan sudut AOD sama dengan sudut 4 ya, AOB. Siku-siku 90 derajat. Sini 90 derajat ini.
masing-masing 90 derajat. Lihat. Nomor C. Diagonal di potongan membentuk sudut siku-siku. Di 90 derajat ini, siku-siku. Ini siku-siku ini. Kalau persegi panjang enggak. Persegi panjang enggak siku-siku. Tapi kalau persegi siku-siku beda. Dan membagi sudut, membagi dua sama diagonal merupakan garis pelangi. Sudut persegi, setiap sudut dibagi oleh besar sudut diagonal atau merupakan garis bagi. Nah ini diagonal untuk persegi ini juga namanya garis bagi. Mengapa garis bagi? Membagi dua sama. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Sama. Ini sama semua, sama ini. Ini sama dibagi. Kalau persegi panjang enggak, beda ini. Kalau ini enggak sama ini. Enggak sama, tapi ini sama. 45 derajat. Kan persegi ini persegi, masing-masing ya mempunyai 4 sudut yang sama besar, masing-masing 90 derajat. Ini 90 derajat. Terus dibagi dua, 45, 45. Di 45, 45 ini. Oke. Keliling. Kelilingnya sekarang. Keliling. Kelilingnya, karena ini sama semua, kayak sini jalan, jalan, jalan. Maka cukup tidak usah ditambah kesuwen. Maka cukup 4 kali sisi. 4 kali sisi. Jadi nanao ini. Ini 4 kali sisi. Karena sama ini, maka cukup 4 kali AB. 4 kali sisi. Tidak usah AB tambah BC tambah kesuwen. Cukup 4 kali S. Sama ini. Cukup. Luasnya. Luasnya adalah S kuadrat. Di kelilingnya sampai dengan 4S. S itu apa? Tulisin ini angel. Panjang sisi. S singkatan dari panjang sisi. Dari panjang sisi disingkat S. Panjang sisi. Ada yang menyingkat P, Mang. Ada yang kan 4P ya boleh. Panjang sisi sama. Mengapa beda-beda? Karena kalau ada yang baca ini 5. 45 bukan 5 ini S ini. S itu singkatan dari sisi. Kalau anak-anak bingung pakai S, ganti P boleh. 4P ya boleh. Dan anak kalau ini S-nya, Pak bingung. S kalau 5 kan podo meh. Nek podo ya ganti lah apa-apa. Rumus apa kok? Kode saja. 4P boleh. 4 kali S. Misalkan ada ini obin, apa ada ini keramik. Misalkan keramik itu rata-rata 40 ya, 40 cm. Berapa kelilingnya? 4 kali 40 cm. 1160 cm kelilingnya. Itu ada ini keramik di bawah itu. Itu kan 40 itu. Ada yang 50. 4 kali 60. Luasnya. Luasnya sama dengan S kuadrat. Panjang sisi kuadrat. S kali S namanya S kuadrat. Contoh misalkan. Ini misalkan. Keramik itu panjangnya yang ada yang 60 ya. 6. Kan 40 misalkan. Keramik itu 40 cm. Itu pinggire. Nek ngono ambane piro iku? Maka 40 cm 40 kuadrat. Kuadrat apa yang pindu? 40 kali 40. Bukan 40 kali 2 loh ya. Dulu ingat loh ada waktu semester 1. 40 kuadrat itu artinya 40 kali 40. 16.000. Itu kalau dicari sisi berapa luasnya. Tapi biasanya tidak gitu anak-anak. Biasanya pakai diwalik biasanya. Ya diwalik. Contoh lihat itu, lihat dalam share-sharean itu yang sudah saya kirim. Sebuah persegi
kelilingnya 120 cm. Hitunglah panjang sisinya. Jadi balik jadinya. Rumus. Jawab. K sama dengan 4S. K ini piro? 124, tulis 4S. Dibalik 4S sama dengan 120. S sama dengan 120 dibagi 4. S sama dengan 30. Jadi panjang sisinya adalah 30 cm. Lanjutnya. Ada keramik bedhekane. Keramik iku ana luase 1600 cm persegi. Kata sing dodol iku ambane 1600 cm. Nek ngono panjang sisinya berapa? Ukuran panjang sisinya berapa? Jawab. L luas sama dengan S kuadrat L gede. Dibalik S kuadrat sama dengan L. S kuadrat sama dengan 1600. S sama dengan akar dari 1600. S sama dengan 40. Akar, lihat di bawah itu. Nomor 2 keterangan. Itu dibaca akar. Atau akar kuadrat. Atau akar pangkat 2. Sebenarnya akar itu ada banyak anak-anak. Tapi salah satunya namanya akar kuadrat. Akar kuadrat ya boleh, akar pangkat 2 ya boleh, akar saja ya boleh. Akar saja maksudnya akar kuadrat. Ada yang menyebut akar kuadrat, ada akar saja. Tidak masalah sama itu. Kebalikan dari pangkat 2. Kebalikan dari pangkat 2. Contoh, 4 kali 4, 16. Ini diwalik, akar 16 sama dengan 4. Karena diwalik 4 kali 4, 16. 6 kali 6, 36. Nek diwalik akar 36 sama dengan 6. Diwalik ngono. Walikane double. Sudah ada berapa waktu di semester 1. 7 ping 7, 7 kuadrat. Ini untuk akar. Contoh itu yang bawah. Akar 16 sama dengan 4. Sebab apa? 4 kali 4, 16. Akar 49, 7, sebab 7 kali 7 sama dengan 49. Kemudian anak lanjutkan. Akar daripada sahabat cukup. Sekarang buka halaman lagi. Buka halaman. Kembali lagi halaman 42. 42 ya. Halaman tatat ya. Halaman 44. Buka halaman 44. Sekarang halaman 22. Coba halaman 44. Halaman 42 dulu. Tentukan besar sudut NKO. Tulislah sudut lain besarnya daripada. Nah, ini ada sudut KOL yang tengah itu. KOL yang tengah. 100. Kemudian NKO berapa? NLK berapa? Sebelumnya itu mari dibuka anak-anak. Mari dibuka. Halaman segitiga. Halaman segitiga dibuka, Anda nyatat itu saja dicari. Buka halaman, tolong buka halaman 51. 51. Buka halaman 51 nomor B. Memang belum, ini nanti ada lagi. Ini sementara karena ada soal itu. B. Segitiga sama kaki ialah segitiga yang dua panjang sisinya sama panjang. Contoh ABC, lihat itu gambar. AB dan BC adalah sama panjang. Mempunyai dua sudut yang sama besar. Sudut A dan sudut B sama. Rumus itu sudah. D, segitiga sama kaki. Maksudnya dua sisinya sama. Dua sudutnya juga sama. Kemudian yang selanjutnya mencari besar sudut.
besar sudut. Buka halaman 52. Buka halaman 52 nomor E. Hafalkan itu. Buktinya nanti ya, pembuktian nanti. Ini belum sampai sana. Jumlah besar sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Hafalkan. Buktinya mantap, nanti dibuktikan. Memang harus ada bukti memang. Ini ada hafalan dulu. Jumlah besar sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Oke? Ya, dicatat. Kemudian tadi KOL kan 100. KOL 100. Nah, ada ukuran ini, ada ukuran ya. Nah. Ini ada kasih. KCO KLMN KOL berapa? 100. KOL 100. Ini 100. Berapa ini? Ini gampang. Ini kan sama ini, kan sama ini. Berarti ini segitiga siku-siku. Segitiga sama sisi. Berarti sama apanya? Ini sama ini. Berarti 180 dikurangi 100 sama dengan 80 dibagi 2. Dan ini 180, ini sebenarnya 180 kali segitiga. Ini ya belum, harus hafal memang. Jumlah di SD sudah ada itu. Jumlah besar sudut segitiga dan ini kan 5, ini berarti 40, ini 40. Oke? Ini berapa? Ingat, ini kan sudut saling berpenyiku. Ini 40, ini 50 berarti. Ini kan, ini berapa di? Ini 50. Dan ini 40, berarti ini 50 karena sudut yang saling berpenyiku. Cukup. Nomor 3. Ini ada yang kita hati-hati. Soal biru biasanya. Panjang AB lebarnya 4 cm kurang dari panjangnya. Kurang dari panjangnya. Kelilingnya 40 meter. Caranya menyebutkan, ingat-ingat anak, panjang persegi panjang, lebarnya kurang 4 cm dari panjangnya. Kurang 4 cm dari panjangnya. Ini panjangnya 10, berarti lebarnya 10 dikurangi 4. Jangan 6, tapi 10 dikurangi 4, 6. Upama rolas dikurangi 4. Upama 20 dikurangi 4. Upama P dikurangi 4. Karena harus dialjabarkan, diketahui bahwa lebar sama dengan P dikurangi 4, kelilingnya 40. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, kelilingnya 40. 2 kali P tambah P min 4, kemudian sama dengan 4P min 8, hingga hasilnya panjangnya ada 8 cm, luasnya panjang kali lebar. Mana anak? Lanjutnya, halaman 44. Halaman 44, ini selesai rampung ini. Halaman 44. Lihat, itu ada gambar, ada bingkai di wadah figura 60 cm, bentuknya persegi. Bentuknya persegi untuk bingkainya.
sedang gambarnya 40 kali 50, bentuknya persegi panjang berarti. Panjangnya 50, lebarnya 40, sisanya berapa? Caranya, cari luas semuanya. Cari luas semuanya. Kemudian cari luas gambar lukisan, dikurangi. Lihat itu dalam buku cara tamu. Luas bingkai 60 kali 60 karena persegi 3600. Lukisan berbentuk persegi 40 kali 50. Di daerah yang tidak digambar adalah tidak kena gambar, berarti luas bingkai dikurangi luas lukisan. Ini yang nomor 2, coba ya lihat. Nomor 2 itu kan gini. Selembar bentuk persegi panjang memiliki ukuran perbanding panjang banding lebar 3:2. Nek keliling luasnya 454, piro panjangnya piro lebare bedean. Maka diperumpamakan. Misalnya ingat perbandingan dulu. Misalkan 3:2, 3 itu 3Y, 2Y, misal Y ya boleh, M ya boleh, sembarang itu karena itu variabel. Rumus, luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya 54. Panjangnya berapa tadi? 3Y. Lebarnya berapa? 2Y. 54. 3Y kali 2Y, 6Y kuadrat. 6Y kuadrat sama dengan 54 dibalik. Y kuadrat sama dengan 54 dibagi 6. Y kuadrat 9, Y sama dengan akar 9, Y3. Neono Y nilainya 3. Tadi panjangnya kan 3Y, 3 kali 3. 9, lebarnya 2Y, 2 kali 3. Oke. Nomor 3, itu mudah itu. Luasnya 2 hektar. Hektar sama dengan are. Dulu sudah saya sampaikan, rumus-rumus dulu ukurannya. 1 hektar sama dengan 10 meter persegi tulis. 1 hektar sama dengan 10 meter persegi. 10.000 meter persegi. Hektar itu hektare. Hektar itu hektare. 1 hektare. Nah, biasanya dikatakan 1 hektar itu sama dengan 10.000. Limus ini meter persegi. Kok iso piye? Ngono nek. Kok iso piye? Hektare sama dengan hektometer persegi. Terus ini bawahnya kilo are dulu ya, kilo are tidak ada bawahnya. Terus desi are. Terus are. Terus ulangi dk are, desi are, sendi are. Ini tidak dapat karena ini kan 10 ini. Ini 10 pangkat 1. Sedang ini adalah 10 pangkat 2. Hekto kemudian dekameter. Hekto dekameter. Hekto deka. Udah desi sendi are pada kilometer. Meter segi, ini dekameter segi. Ya, ini. Bapak kalau gang, ini 10, ini 10 pangkat 2. Kan di gang-gang. Ini 10 pangkat 1, sedang ini 10 pangkat 2. Maka di gang-gang. Makanya hektar sama dengan 20.000. Lebarnya 125, L kecil itu lebar, L besar luas. Kemudian nomor 4. Dalam LKS, kerjakan sendiri sama dengan contoh yang di atas. Yaitu lihat contoh sebuah keramik luasnya. Contoh persegi nomor 1. Itu yang persis itu. Kerjakan di mesti sana anak-anak. Anak-anak, untuk ini tidak ada tugas matematika. Tugasnya sok budi. Bar segitiga. Nana, tolong yang belum mengirimkan soal jawaban, tolong dikirimkan segera. Karena untuk menilai tidak ada rapotnya gimana, tidak ada nilainya. Kalau anak-anak
wegah pakai HP, boleh pakai kertas dibawa ke sekolah, boleh ke madrasah, titipkan TU, atau dibawa ke rumah saya boleh, atau lewat HP boleh. Dan saya beri kebebasan lewat kertas dibawa ke madrasah, titipkan Bu atau Pak TU, atau ditetapkan tempat saya dan namanya, atau dikirim ke tempat saya boleh, dikirim sendiri boleh, dititipkan kawan boleh. Oh, alamat saya Margorejo Gendungan, RT 6 RW 1, dekat Masjid Margo Utomo. Gampang itu. Tolong saya beri waktu paling lama 3 hari. 3 matematika sudah 3 kali, adab 2 kali, tolong itu dipenuhi. Yang belum, tapi yang sudah ya, karena ada yang belum, memang ada yang belum, ada yang sudah. Tolong itu saya beri keleluasan, boleh kertas, boleh HP, terserah anak-anak. Pulang dulu anak-anak, tolong ya. Jadi untuk nilai, untuk mendapat nilai. Saya garap nanti yang tidak jelas, ada bahas rumus yang tidak jelas, boleh tanya anak-anak pada saya ke rumah, boleh ke sekolah juga boleh kalau pada sekolah, di rumah boleh kalau kurang jelas, boleh tanya ke rumah mana yang kurang jelas, atau ada soal yang kurang memenuhi, yang kurang paham, boleh tanya. Saya beri kebebasan, hanya jangan terlalu banyak ke rumah saya, paling banyak 5 anak. Besok 5, awan 5 boleh, sore 5 boleh. Jadi satu waktu jangan berkelompok jenis wong dengan negara. Dalam satu waktu paling banyak 5 saja. Goneh mulai ganti neh boleh. 5 ping 5 selawe nek dinane ping 5 boleh. Tanya sampai sepuas-puasnya itu adalah anak-anak. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian. Alhamdulillah selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في علمنا